Oke guys, kali ini 1 Detik akan menceritakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang balerina atau penari balet. Namun karirnya harus berakhir karena sebuah insiden yang menimpanya. Hingga akhirnya ia terpaksa harus menjadi seorang mata-mata Rusia. Daripada banyak ngoceh, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subrek biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari 1 Detik. Kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Domenika Egorova. Ini dia orangnya, yang merupakan seorang penari balet yang cukup populer di sebuah teater. Berkat karirnya itu, dia bisa mengobati ibunya yang menderita encok kronis, di mana pengobatannya itu ditanggung oleh pihak teater. Sebelum pertunjukan dimulai, dia ditemui pamannya yang mirip Lord Putin bersama temannya bernama Dmitri yang merupakan seorang mafia Rusia. Dmitri sepertinya tertarik kepada Domenika. Hal itu terbukti saat ia memegang tubuh Domenika saat sedang berfoto. Hingga di tengah pertunjukan, tiba-tiba di sisi lain, terlihat seorang pria sedang melakukan pertemuan di sebuah taman bersama seseorang. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Mereka justru panik ketika mobil polisi yang sedang berpatroli menghampirinya. Untung saja mereka berhasil lolos dari kejaran itu. Si pria yang diketahui bernama Ned ini rupanya merupakan seorang agen CIA. Atas kejadian itu, atasannya pun akan memulangkannya kembali ke Budapest. Di keesokan harinya, paman Domenika yang bernama Ivan rupanya merupakan seorang agen mata-mata Rusia, di mana ia sedang mengunjungi Kolonel Zakharov. Kita panggil aja si kolonel, yang merupakan seorang direktur agen rahasia Rusia. Dan dia juga bertemu dengan Jenderal Vladimir, kita panggil aja si Jenderal. Di mana mereka sedang membahas video mengenai Ned dan salah satu pria yang belum diketahui identitasnya. Lalu si kolonel memerintahkan Ivan untuk mencari tahu siapa pria tersebut. Its weapon, clear attempt at this. Who is he? Kembali pada Domenika yang baru terbangun setelah beberapa hari tak sadarkan diri di rumah sakit. Dengan kakinya yang berhasil dioperasi, terlihat dari penyangga logam yang masih menempel di kakinya. Ia merasa sangat sedih karena tidak bisa menjadi balerina lagi. Setelah 3 bulan berlalu, Domenika yang sudah membaik, ia dikunjungi oleh Ivan pamannya. Ivan mengatakan bahwa peran Domenika telah digantikan oleh pihak teater. Ivan juga mengatakan bahwa pihak teater meminjamkan mereka apartemen dan biaya pengobatan ibunya selama ini akan diberhentikan karena Domenika sudah tidak bekerja lagi di teater tersebut. Sang paman lalu mengatakan bahwa dia akan membantunya dan meminta Domenika menemuinya saat sudah siap. Dia juga meninggalkan sebuah dokumen sebelum pergi. Rupanya dokumen itu berisikan bukti-bukti bahwa rekan menarinya memiliki sebuah hubungan dengan penggantinya di teater. Selain itu, terdapat juga bukti kuat tentang rekaman percakapan antara mereka yang sengaja mencelakakan Domenika agar kekasihnya bisa menggantikan posisi Domenika. Singkat cerita, Domenika yang mengetahui semua fakta tersebut berniat menemui rekan menarinya di teater. Dan setibanya di sana, Domenika malah melihat mereka sedang ngaduk di kamar mandi. Domenika yang sudah dipenuhi amarah langsung mengaploknya menggunakan tongkat senggokong sampai tak sadarkan diri. Domenika yang panik kemudian menelpon ambulan. Ia lalu kembali ke apartemennya dan melihat ibunya yang sudah terbaring di lantai.
Ternyata perawat yang biasa merawat ibunya tidak datang karena pihak teater sudah tidak membayar pengobatan ibunya lagi. Dominika yang tidak punya pilihan lain, akhirnya memutuskan pergi menemui Ivan pamannya untuk meminta bantuan. What happened? I'm going to take care of us. Dominika meminta bantuan Ivan. Sebagai gantinya, Ivan meminta ia melakukan sebuah misi, di mana ia harus mendekati Dimitri, teman pamannya yang pada awal film tadi. Ivan juga berjanji akan membiayai pengobatan ibunya. Dominika sempat menolak. Ia yang tak punya pilihan lain pun akhirnya menerima misi tersebut. Do this for your mother, Dominika. Singkat waktu, setelah memakai skin epic, Dominika pun pergi ke hotel tempat Dimitri menginap. Dan benar saja, Dimitri pun muncul lalu menghampirinya. Setelah basa-basi bau bangke, Dominika mengungkapkan bahwa ia ingin kembali lagi ke teater menjadi balerina. Ia meminta Dimitri agar bisa membantunya. Dominika pun berjanji akan memberikan full service kepada Dimitri. Mendengar full service, Dimitri yang sudah tertarik saat pertama bertemu, ditambah Dominika yang menggunakan skin epic membuat cacing Dimitri seketika memberontak. Dimitri yang sudah tak tahan langsung mengajaknya ke kamar. I came to see you. And what is it? I want to be special again. Setelah di kamar, Dimitri yang sudah esang parah pun meminta Dominika untuk membuka semua skin epicnya. Dan Slow down. sungguh malang, Dimitri pun harus tewas sebelum sempat mencicipi apem Dominika. Setelah itu, si pembunuh bayarin yang menggunakan helm meminta Dominika bersiap untuk kabur lewat pintu belakang. Saat di parkiran, si pembunuh pun berhasil menghabisi para penjaga yang mencoba menangkapnya. Setelah berhasil kabur, si pembunuh kemudian melepas helm dan menunjukkan wajahnya kepada Dominika. Dan terungkap bahwa dia bernama Sergei Matorin, agen rahasia yang dikirim oleh Ivan untuk membunuh Dimitri. Di tempat lain, di sebuah kamar di gedung yang sama, Ivan dan si jenderal sedang mengawasi Dominika dari CCTV. Si jenderal pun berniat untuk menghabisi Dominika. Namun karena dia adalah keponakan Ivan, si jenderal pun meminta Ivan untuk merekrutnya. Hingga tak lama, Ivan mendatangi keponakannya. Karena Dominika sudah melihat wajah Sergei yang membunuh Dimitri, Ivan pun memberinya sebuah pilihan, yaitu bergabung menjadi seorang mata-mata Rusia, atau ia akan dibunuh karena sudah menjadi saksi atas pembunuhan itu. Namun jika menolak, maka ia akan dihabisi saat itu juga. Karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa Dominika menerima tawaran pamannya itu. In that case, your future, you know how to survive. That's why I chose you. Setelah menjelaskan semuanya kepada ibunya, Dominika pun berpamitan walau hatinya tak tega meninggalkan ibunda tercinta. Lalu Dominika pun dikirim ke asrama, tempat pelatihan khusus bagi para agen baru, yang terletak di sebuah daerah terpencil yang berada di Siberia. I warned you about him. Welcome to State School 4. Setibanya di sana, ia disambut oleh seorang instruktur sepuh bernama Matron. Ia juga memberikan identitas baru. Matron lalu menjelaskan jika Dominika tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Di keesokan harinya, kelas dimulai dengan Matron yang mengatakan jika hidup mereka kini milik negara. Dan terlihat banyak murid-murid lain yang direkrut di sana, yang memiliki sebutan Red Sparrow. Matron juga mengungkapkan jika tubuh mereka bisa dijadikan senjata. Hingga tak lama, Dominika dan satu murid lainnya dipanggil untuk maju ke depan dan memintanya untuk melepas bajunya. Dan berbagai latihan pun mulai ia jalani. Victor, put on your clothes. For up to 6 weeks.
Sementara di tempat lain, Ned bertemu dengan para dewan CIA yang memutuskan untuk mengistirahatkan Ned. Namun Ned menolak karena dia sudah 3 tahun menjalani kerjasama bersama Marble, di mana Marble adalah sebutan bagi informan yang membantunya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya Ned kembali ditugaskan di kota Budapest. Kembali ke asrama, di mana matron menjelaskan bagaimana cara mengetahui apa yang diinginkan oleh target mereka. Dia menampilkan beberapa gambar dan meminta para siswanya untuk mengidentifikasi keinginan para targetnya. Dan ketika salah satu siswa bernama Victor menjawab, Dominika mengoreksinya, sehingga hal itu membuat Victor sedikit kesal. Until he was arrested for indecent. Next, this man. What does he want? He wants something rough. Singkat waktu, Dominika yang saat itu sedang mandi tiba-tiba saja dihampiri oleh Victor. Rupanya, Victor yang masih kesal berniat untuk mengaduk Dominika. Akan tetapi, setelah kejadian itu, si jenderal pun memanggil mereka berdua. Dan setelah mendapatkan wejangan ala-ala Mario Bros, Dominika pun kembali ke kelas, di mana ia diminta untuk mengidentifikasi apa yang diinginkan Victor. Saat itu juga, Victor dipanggil ke kelas, dan matron memerintahkan Dominika untuk memberikan apa yang diinginkannya. Setelah melepaskan semua skinnya dengan pose yang membuat penonton 1 detik tegang, namun Victor yang sudah kena mental membuat Johnny-nya tidak bisa bangun. Setelah melihat kejadian itu, sang jenderal berniat menugaskan Dominika ke sebuah misi di Budapest. Dominika kemudian diberikan paspor dan identitas baru oleh Ivan pamannya, di mana pada misi kali ini ia harus mendapatkan kepercayaan Ned dan mengungkapkan identitas Marble. Ivan pun menegaskan jika Dominika harus melakukan apapun agar misi ini berhasil, termasuk memberikan celengannya. What I want from you is to get close to him. New passport, credentials. You understand? Yes, Singkat waktu, Dominika pun sudah berada di Budapest dan tinggal bersama seniornya bernama Marta. Di mana kali ini Dominika berada di bawah pengawasan atasan mesum bernama Maxim, tapi tidak pakai jaket kuning, di mana dia memberikan seluruh informasi mengenai Ned. Usually 2 men on the go. Keep us informed of your progress. Di keesokan harinya, Dominika mulai melakukan misinya, yaitu untuk mendekati Ned. Bahkan ia ikut mendaftarkan dirinya di kolam renang itu. Namun anehnya, dia mendaftarkan dirinya dengan identitas aslinya. Padahal seperti yang kita tahu, hal itu dilarang bagi seorang mata-mata. Lalu Dominika mulai mengikuti Ned yang pergi berenang. Dengan baju seksoi dan rambut pirangnya, dia mulai menebar pesonanya kepada Ned. Awalnya Ned biasa aja melihat Dominika. Namun seketika Ned menyadari jika Dominika sedang mengikutinya. Ned lalu mulai memberikan respon dan menanyakan siapa dirinya. Dominika pun berpura-pura dengan mengatakan kalau dirinya bekerja di kedutaan sebagai penerjemah. Ned. Well, I thought I saw you in the pool yesterday. Supplies. Never seen you at any of the embassy. Di keesokannya lagi, Dominika kembali ke kolam renang. Akan tetapi, ia tidak melihat Ned di sana. Dirasa Ned tidak datang, Dominika memutuskan untuk pulang. Namun ia menyadari jika identitasnya hilang. Dan rupanya Ned sudah mengambil identitas Dominika dan melaporkannya kepada atasannya. Ned menduga jika Dominika adalah seorang mata-mata Rusia yang mencoba mengungkap identitas Marble. Ned juga mengetahui jika Dominika merupakan keponakan dari Ivan. Ned lalu berniat mendekati Dominika agar bisa merekrutnya untuk menjadi bagian dari Mama Rika. Mendengar hal itu, atasannya pun memberi izin kepada Ned untuk mendekatinya. Singkat waktu, Dominika menemui Maxim untuk bisa membantunya mengikuti acara di kedutaan Amerika. Akan tetapi, Maxim yang mesum meminta serabi miliknya sebagai bayarannya. Not to mention the rest of them. Dominika yang sudah berada di kedutaan Mama Rika, dan di sana ia juga melihat Marta yang sedang bersama Stefani, yang merupakan kepala staf kedutaan Mama Rika. Dan tak lama ia dihampiri Ned.
Mereka yang sudah mengetahui identitas masing-masing akhirnya ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya mereka membuat janji untuk makan malam bersama esok harinya. Like Yeah, how does it make you feel? Have dinner with me there. tomorrow at 8. Singkat waktu, Dominika kembali ke apartemen dan menggeledah kamar Marta, di mana dia menemukan dokumen bahwa Marta akan melakukan sebuah transaksi rahasia bersama Stefani. Keesokan harinya, ia mengunjungi Maxim di sebuah bar dan meminta Maxim memberinya lebih banyak waktu untuk mengirimkan laporan ke Moskow tentang penyelidikan kepada Ned. Namun karena Maxim menolak, ia pun memprovokasi dengan mengatakan jika Maxim memiliki Johnny yang kecil, sehingga hal itu membuatnya kesal dan... Someone not to laugh at your microscope. You'll be recalled to Moscow and your career will... Setelah mendapatkan bogeman dari Maxim, Dominika pun mengancam agar segera membuat laporannya. Dan jika ia menolak, ia akan melaporkan kejadian tadi yang terekam kamera di sana. Sementara itu, Ned sedang menunggu Dominika di restoran. Namun karena ia tak kunjung tiba, Ned pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, diam-diam Dominika mengikuti Ned sampai ke apartemennya. Can I have a drink? Setelah berada di dalam, dengan rayuannya, Dominika menawarkan isi cangcutnya kepada Ned. Akan tetapi, sebelum Ned mencoba isi cangcutnya, Dominika ingin Ned menceritakan tentang kejadian di taman. Sampai-sampai Ned dipulangkan ke negaranya. Namun Ned yang masih kuat iman tidak tergoda dan meminta Dominika untuk pulang. Di keesokan harinya, Dominika didatangi pamannya yang ingin mengetahui kemajuan tentang misinya dalam mendekati Ned. Namun Dominika meminta pamannya untuk memberikan sedikit waktu lagi, karena Ned bukan seperti orang biasa pada umumnya. Dominika juga mengatakan bahwa dirinya sedang menangani kasus Stefani bersama Marta, tetapi akan membutuhkan dana yang cukup besar. Mendengar hal itu, Ivan akan memikirkannya lagi. Lalu Ivan yang akan pergi meminta Dominika untuk mengambilkan mantelnya. But we need more money. $250,000. A case with great potential. Marta yang mendengar pembicaraannya dengan Ivan sontak membuatnya marah karena tidak terima usahanya selama ini diambil oleh Dominika. Dominika juga mengatakan kepada Marta kenapa ia mau mempertaruhkan nyawanya demi misi ini. Ia lalu menceritakan kejadian itu kepada Marta, bahwa pada saat itu ia telah melihat pembunuhan yang dilakukan oleh orang suruhan pamannya. Dan jika ia membocorkan hal itu kepada orang lain, maka nyawanya dalam bahaya. Namun tanpa Dominika sadari bahwa dirinya sudah membocorkan kejadian itu kepada Marta. Singkat waktu, Dominika kemudian pergi ke Vienna untuk membuat rekening. Ia sengaja membuat rekening ketika bank akan tutup, dan dengan sedikit rayuannya, ia pun berhasil mendapatkannya. Well, maybe you could get the form and... Setibanya di apartemen, betapa terkejutnya Dominika ketika melihat tubuh Marta yang sudah tak bernyawa di bak mandi. Dan tiba-tiba, So you would see what happens. rupanya Sergei lah yang telah menghabisi Marta. Karena sebelumnya Dominika sudah menceritakan pembunuhan Dimitri kepada Marta. Sergei juga memperingatkan Dominika untuk tidak menceritakan kejadian itu lagi kepada siapapun. Dan jika Dominika masih membocorkan pembunuhan Dimitri, maka nyawanya lah yang akan terancam. Sergei lalu memerintahkan Dominika untuk menghubungi polisi dan melaporkan kejadian itu. So you would see what happens. Sementara itu, Ned memberitahu atasannya bahwa dia mendapatkan informasi dari Marble yang mengatakan bahwa Dominika adalah agen Red Sparrow. Meskipun atasannya menganggap Dominika sebagai ancaman, namun Ned yakin ia bisa merekrutnya. Di malam berikutnya, Ned membawa Dominika ke apartemennya
dan mengatakan bahwa dia mengetahui identitas aslinya. Dominika lalu menceritakan sedikit tentang dirinya, bahwa dia melakukan semua ini karena diperintahkan oleh pamannya. Hal itu ia lakukan hanya demi keselamatan sang ibu. Ned kemudian mengajaknya untuk menjadi agen ganda untuk Mama Rika. Ned juga menjanjikan perlindungan dan keselamatan untuk Dominika dan ibunya. Setelah berpikir matang-matang, Dominika akhirnya mengikuti ajakan dari Ned untuk menjadi agen ganda. So, Dominica work Be your spy. and make them fucking pay. Di pagi harinya, Dominika dibawa untuk menemui atasan Ned. Mereka lalu melakukan tes pendeteksi kebohongan untuk menilai apakah Dominika bisa dipercaya atau tidak. Please answer the question. Yes. This morning. Yes. Setelah lulus tes kebohongan, Dominika lalu meminta uang sebesar $250. Ia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah informasi tentang Stephanie dan juga Martha, yang akan menjual data informasi Mama Rika kepada Rusia melalui Martha, di mana Dominika berencana menggantikan Martha untuk mendapatkan informasi tersebut dan akan memberikannya kembali kepada CIA. Singkat cerita, transaksi pun akan dilakukan di sebuah hotel yang diam-diam sudah diawasi oleh pihak CIA. Sempat curiga kepada Dominika, namun untung saja Stephanie akhirnya mau melakukan transaksi itu. Di sana juga terdapat Maxim yang akan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sedangkan Ned dan rekannya mengawasi mereka melalui CCTV. Dan ketika Dominika akan memeriksa keaslian data tersebut, diam-diam dia menukar data tersebut dengan data palsu. Karena Dominika tak kunjung selesai memeriksanya, Maxim mulai curiga. Akan tetapi, Just checking, is everything alright with your rooms? ya, berkat pengalihan yang dilakukan oleh rekan Ned, Dominika akhirnya berhasil menukar semua data tersebut dan menyimpannya di tempat aman. Setelah transaksi selesai, Dominika lalu pergi bersama Maxim dan meminta Stephanie untuk menunggunya. Namun saat Stephanie keluar dari hotel, dia menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh agen CIA. Dengan keadaan panik, dia membuang uang ke tempat sampah. Dan ketika akan menyeberang, tiba-tiba malang sekali, Stephanie pun harus meninggoy sebelum sempat membeli HP Ipong Promah. Agen Rusia yang mengawasi seluruh kejadian itu berasumsi bahwa Dominika dan Maxim telah membocorkan transaksi tersebut, sehingga mereka berdua diperintahkan untuk kembali ke Moskow. Sedangkan Ned yang mengetahui Stephanie tewas memiliki firasat buruk kepada Dominika, sehingga ia mencoba untuk mengejarnya yang sedang menuju bandara. Akan tetapi Dominika mencegahnya. Singkat waktu, setibanya di Moskow, Ivan menyita hard disk tersebut, sedangkan Dominika berada di ruang interogasi dan mulai mendapatkan penyiksaan agar dia mau buka mulut. Did you give Boucher to the Americans? No. Setelah beberapa hari berlalu, Dominika yang masih kekeh bahwa dia tidak berkhianat, tiba-tiba diperlihatkan sebuah video yang menampilkan Maxim telah dieksekusi. Hal itu pun akan terjadi pada Dominika bila ia tetap bungkam, sehingga Did you give Boucher to the Americans? Last time. Oh. ya, rupanya hal itu hanyalah sebuah gertakan. Karena Dominika terus menyangkal bahwa dirinya tidak terlibat dengan Mama Rika, akhirnya Ivan kembali mempercayai dan mengizinkannya pergi untuk melanjutkan misinya. You trust me. Please. Singkat waktu, Dominika kini kembali ke Budapest untuk melanjutkan misinya, yaitu mencari tahu identitas Marble. Hingga tak lama, ia kembali menemui Ned. Ned yang melihat Dominika masih hidup, merasa sangat senang dan mengajaknya pergi ke apartemennya. Dominika yang kini mempercayai Ned
akhirnya memberikan full service gratis kepada Ned. Setelah 7 ronde celengannya dibobok, Dominika yang kelelahan akhirnya terbangun. Namun seketika ia panik saat mengetahui Ned tidak ada di kasur. Dan ketika memeriksanya, Nate? rupanya Sergei sudah berada di sana yang sedang mencekik Ned. Dia menyiksa Ned agar memberikan identitas Marble. Dominika yang takut diketahui berkhianat berpura-pura membantu Sergei dengan ikut menyiksa Ned. Tapi ketika ada kesempatan, ia menyerang Sergei dan berhasil melepaskan Ned. Nate? Berkat kerjasama keduanya, mereka berhasil membunuh Sergei, meski mereka mendapatkan luka yang cukup parah. Ketika tersadar, ia sudah berada di rumah sakit, dan saat Dominika terbangun, rupanya ia sedang dikunjungi oleh si Jenderal. Dan yang lebih mengejutkannya adalah, si Jenderal mengungkapkan bahwa dirinya lah sang informan yang selama ini dicari oleh Dominika. Dengan kata lain, dialah sang Marble. I'm the man you're looking for. So now you know, I am. Si Jenderal lalu menjelaskan bahwa dia kecewa dengan pemerintah Rusia. Pada suatu ketika saat istrinya sedang sakit, kedutaan Rusia menolak seorang dokter dari Mama Rika untuk mengobati istrinya, hingga akhirnya sang istri harus meninggoy dengan penyakitnya. Si Jenderal juga memerintahkan Dominika untuk membocorkan informasi ini kepada publik. Dengan begitu, Dominika akan dianggap sebagai seorang pahlawan dan memungkinkan dia untuk menggantikan posisi si Jenderal. This is the only way. After you turn me in, you will be a hero. Singkat cerita, Dominika mulai menyusun rencana, hingga kemudian ia menyerahkan diri ke pihak berwenang. Kemudian ia meminta untuk berbicara dengan kedutaan besar Rusia. I want to speak with the Russian ambassador. Setelah bertemu kedutaan Rusia, ia mengatakan bahwa dia telah mengetahui siapa mata-mata yang selama ini mereka cari. Dan Dominika hanya akan berbicara kepada si kolonel saja. No loose ends. Thank you, Director Zakharov. Di sisi lain, si Jenderal terlihat menunggu detik-detik dirinya ditangkap setelah mengatakan pada Dominika. Dan saat pertukaran akan dilakukan, Ned ditugaskan untuk menemani Dominika dan memastikan identitas sang informan itu benar. Dan saat dibuka, Ned sangat terkejut ketika mengetahui bahwa itu bukanlah si Jenderal, melainkan Ivan pamannya Dominika. That's a man! You killed me. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Dominika telah memanipulasi informasi tersebut. Ia sudah merencanakan itu semua untuk menjebak pamannya dengan bukti-bukti kuat yang mengarah kepada Ivan, yang memang sudah membuat hidupnya jadi seperti ini. Dan Search the mole's office. ya, Ivan pun ditembak tepat di kelapanya oleh penembak jitu Rusia, sedangkan Dominika dibawa pergi dengan helikopter. Di akhir film guys, diperlihatkan Dominika yang dianggap sebagai seorang pahlawan oleh negaranya, dan acara itu dihadiri oleh si Jenderal. Lalu film pun berakhir. Gimana nih guys filmnya? Walaupun kalian kurang mengerti filmnya, tapi gue yakin kalian cuma fokus sama Dominikanya aja. Dah lah. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subrek supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari 1 Detik. Gue Bekusuma dari 1 Detik, pamit undur diri, bye-bye.